Mbatina Bules Adventure. Halo semua, apa kabar? Semoga semua baik-baik aja ya. Nah, Mbatina Bule hari ini ada di Museum Bahari. Jadi karena saya lagi turis di Kota Tua, mau visit museum ini juga. Tapi sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe, dan loncengnya juga ya. Yuk kita masuk. Mbatina Bule, jadi saya dapat guide hari ini biar nggak bingung sendiri. Lancar berbahasa ya? Lumayan. Lama di Indonesia? Sudah 5 tahun. Oh, sudah 5 tahun. Oke. Kita akan mulai keliling Bahari tapi dari peta ini dulu. Oke. Jadi ini peta Batavia, Tina. Oke. Jadi Batavia itu pas zaman Belanda dulunya. Oke. Pas Indonesia under Sebelum kemerdekaan. Oke. Zaman Belanda. Nah dulu kan pas Batavia itu kan 1600-an dan posisi Batavia itu masih kayak gini bentuknya. Oke. Dulu itu Batavia nggak seluas Jakarta yang sekarang, dan Batavia itu jadi cikal bakal nama Jakarta. Jadi Sunda Kelapa, Jayakarta, Batavia, baru Jakarta. Oh, oke. Jadi sebelum Jakarta namanya Batavia. Batavia, betul. Nah posisi gedung ini kita itu dulunya ada di sini. Oh, ini yang besar ya, yang Iya, paling besar ya. betul, ini. Wow, Jadi luar posisinya biasa. ada di sini, dan ini itu dulu difungsikan sebagai gudang rempah-rempah zaman VOC. Jadi spices. Oke, oke. gudang So rempah. it's like a pasar ya. Gudang rempah-rempah di sini. Nah, kemudian di sini ada kawasan Sunda Kelapa. Sunda Oke. Kelapa. Deket banget sih di sekitar situ. Nah, terus pernah ke Kota Tua nggak, Tina? Pernah. Pernah ya. Kota Tua itu dulu posisinya ada di sini. Oke. Lumayan jauh ya. Iya. Tapi kalau dari sekarang sih dekat, sekitar 5 menit kalau naik motor bisa Iya, nyampe. betul. Nah, ini dulu kan difungsikan sebagai gereja, tapi sekarang difungsikan sebagai museum wayang. Oh. Dan ini tata. Iya, saya lihat di Kota Tua banyak banget. Iya, banyak museum-museum. Nah, ini salah satunya museum wayang yang dulunya itu sebagai gereja gitu, Tina. Oke, Tina, sekarang kita langsung bahas gedung ini ya. Oke. Tina percaya nggak kalau ini kayu-kayunya itu umurnya sudah 300-an tahun lebih? Wow, in this shape? Iya, Luar udah 300-an tahun lebih, dan ini itu dari zaman VOC. Jadi ini ada 3 gedung, tapi gedung ini itu kayunya masih original, masih asli. Belum rekonstruksi. Cuma dirawat aja. Cuma kalau gedung yang tengah itu udah ganti kayu, gedung belakang juga udah gitu. Wow, ini masih asli Masih ya? asli. Nah, Tina bisa lihat ke jendela nggak sekarang? Iya. Posisi kaki kita kan, kaki kita sejajar ya dengan jendela itu. Iya, ya. betul. Tapi dulu pas masih jadi gudang, kepala kita itu justru di bawah jendela itu. Kepala kita di bawah jendela itu. Kenapa? Artinya tanahnya udah diuruk. Udah dinaikin sekitar 1,5 meter. Oh, oke. Terus ini bagian depan itu kan ada lantai ya. Iya, Nah, betul. lantai itu kotak-kotaknya rada lebar ya. Iya. Nah, itu dibikinnya pakai langkah kakinya orang Belanda. Oh, wow. Oke. Karena ini orang Belanda. Oh, wow. Oke. Karena dulu itu kan belum ada alat ukur ya. Jadi kalau misalnya ngukur Ini kayak gitu kan, 1 meter ya? satu langkah. Kalau ini mungkin 1 langkah kakinya orang Indonesia ya, keramik Iya. ini. Kalau itu orang Betul. Belanda Oh, kayak oke. gitu. Nah, sekarang kita bisa lanjut jalan-jalan Oke. ke sana. Palu tradisional ini dari Bugis. Bugis itu Sulawesi. Nah, kemudian nanti ada fotonya, itu yang di situ. Foto dari kapal pinisi Nusantara ini. Kita bisa lihat. Dan ini ada beberapa contoh koleksi meriam asli dari zaman VOC. Oh, ini asli Iya, juga? asli. Ini bisa ada Wow. buktinya. Di sini masih ada logo VOC-nya. Oh iya, betul. Itu masih asli. Wow, luar biasa. Nah, jadi dulu ini digunakan di dinding-dinding bagian sisi-sisinya untuk pertahanan mereka. Iya, iya. Wow. Keren kan? Nah, ini pinisi Nusantara aslinya, bentuk aslinya. Oh, wow, besar Iya, ya? besar. Jadi pinisi Nusantara ini pas tahun 1986, Iya. zaman Orde Baru, zamannya Soeharto, itu digunakan untuk berlayar dari Jakarta ke Kanada. Oh, Itu wow. Vancouver Expo. Oke. Nah, bagian ini bisa dilihat di belakang itu. Iya, betul. Itu bagian kemudi guling ininya. Wow. Nah, pas berlayar ke Kanada itu, ini mendapatkan penghargaan 3 besar dan penghargaannya ada di situ.
Oke. yang bentuk pasak. Oh, kita lihat dulu di sini ya. Iya, ini penghargaan dari kapal pinisi Nusantara dari Vancouver Expo itu. Ini tuh sebenarnya bentuk pasak. Tahu pasak nggak ya? Jadi dulu itu kalau misalnya makuin sesuatu, itu kan pakai paku harusnya. Iya. Kalau dulu belum ada paku, jadi pakainya pasak semacam ini. Oke. Nanti di sana ada contohnya sih, contoh yang pasak aslinya itu. Wow. Oke. Kita next ke sini ya. Ini kita punya beberapa koleksi perahu tradisional dari Indonesia. Dari Indonesia. Iya, dari Indonesia. Oh, ini kayak kanoe ya? Iya, Tadi ini cuma panjang banget. ini dari Kalimantan. Kalimantan. Ini kan batik Kalimantan nih. Kayak gini-gini batik Kalimantan. Oh, wow. So pretty. Jadi setiap daerah pesisir itu pasti mereka punya yang namanya perahu khasnya mereka sendiri kayak gitu. Jadi disesuaikan dengan tradisi, budaya atau kearifan lokal yang ada di sana. Wow, oke. Terus kita juga punya sistem pembuatan perahu tradisional. Ini perahu jukung namanya. Ini perahu. Iya, perahu, tapi ini belum jadi. Ini baru tahap pertama dari pembuatan perahu. Nah, ini perahu jukung dibikin dari satu kayu utuh. Satu kayu, dikeruk dalamnya. Dari satu pohon ya? Iya, dari satu pohon. Terus tahap keduanya itu dipanaskan, diasapin gitu selama 7 hari 7 malam. Akhirnya jadi memuai seperti itu. Oh, oke. Nah, itu hasil. Oh, jadi elastik gitu ya? Jadi memuai, jadi melebar. Wow, luar biasa. Makanya aku mau tanya siapa mau di sini. Bisa, ini baru bisa. Wow, baru tahu saya. Baru tahu ya. So interesting. Nah, ini juga jukung, cuma ini udah ada tambahan kayunya, jadi lebih lebar lagi. Iya, betul. Pernah ke Kalimantan nggak? Belum Ya. Di Kalimantan itu ada yang namanya pasar apung. Kalau jualannya itu di atas air. Oh iya, udah pernah lihat video ya. Pernah lihat video, belum pernah ke sana. Dan ini kapal yang digunakan untuk pasar apung itu. Wow, bisa dijual ya langsung dari perahu. Betul. Ini bentuk aslinya kayak gini. Ini yang namanya pasak. Oke. Nah, sekarang udah tahu. Udah tahu ya, pasak. Oh, ini cuma the body ya? Iya, ini kerangka dari pembuatan kapal tradisional. Ini gergajinya segede ini, Rina. Ini apa? Ini buat apa? Gergaji untuk potong kayu. Iya, potong-potong kayu-kayunya. Nusantara. Namanya apa? Cadik Nusantara. Cadik Nusantara. Jadi waktu 1980-an perahu ini tuh digunakan untuk berlayar dari Jakarta ke Brunei Darussalam oleh seorang pelaut namanya Effendi Sulaiman. Dan ini itu tadinya bagian sisinya ini kan bagian sana nggak ada ya? Iya, Tapi tadinya ada 2. Kenapa sekarang tinggal 1? Karena keterjang ombak, akhirnya harus dipotong sebelahnya. Oke. Cuma dengan adanya satu cadik ini, satu bagian sisi ini, justru itu bikin pelayaran semakin lincah. Karena ini pakai sistem layar di atasnya. Oh ya betul ya, biar lebih stable ya. Kurang lebih untuk di ruangan ini aja. Nanti kita bisa next ke lantai 2. Iya. Oke. Kita ke ruang diorama, Tina. Ini namanya ruang diorama. Tapi kita langsung keliling aja ya. Oke. Oh, Jadi ini ada banyak nations ya. Nah, jadi ini banyak banget patung-patung, Tina. Dan patung-patung ini tuh merepresentasikan sejarah Indonesia sebelum dijajah, kemudian Indonesia pas dijajah, sama bagian belakang itu di sana ada penjelajah-penjelajah dunia. Oke, wow, luar biasa. Iya, jadi ini kan ada penjelasan tentang pedagang India, agamawan Hindu, penyiar agama Islam, dan di sini ada pedagang Cina gitu kan. Oke, wow. Jadi dulu Indonesia sebelum namanya Indonesia, itu kan orang-orangnya melakukan kontak perdagangan gitu kan dengan bangsa-bangsa asing, kayak bangsa Arab, India, Cina gitu kan. Nah, setelah itu mereka melakukan kontak perdagangan dan akhirnya menghasilkan akulturasi budaya. Akulturasi budaya, kemudian memunculkan agama-agama kayak gitu kan. Akhirnya Islam masuk. Nah, kemudian semakin ke sini Indonesia itu dikenal sebagai bangsa yang kaya akan rempah-rempahnya. Nanti kita bisa tengok di sana. Oke.
Nah, sebenarnya rempah-rempah itulah yang jadi alasan kenapa bangsa-bangsa Eropa, bangsa-bangsa asing itu pada tertarik ke wilayah kita gitu. Oke. Pertama dari Portugis, ini De Alvin dia orang Ini Portugis ya? dia orang yang mengarahkan kapal-kapal Portugis untuk masuk ke wilayahnya kita kayak gitu. Kita bisa lihat di sini. Oh, the room of Iya. spice intercontinental. Oh wow, so many tuh. Ini ada bumbu-bumbu kalau mau masak. Jadi ini adalah alasan kenapa Indonesia itu dijajah. Karena rempah-rempah. Tina tahu nggak? Ini namanya cengkeh. Tahu nggak ini? Cengkeh. Cloves ya, kita punya di Eropa Punya juga. ya? Ya, punya. Cengkeh. Kemudian pala. Ini wah kalau direbus harumnya Harum. bagus banget. Tapi Enak enggak banget ya? boleh kebanyakan. Iya. Kalau kebanyakan jadi Jadi nggak apa? enak. Gak enak ya, betul. Jadi dulu Tina, satu genggam cengkeh, satu genggam pala itu sama harganya seperti emas. seperti emas ya. Jadi Kayak mahal zaman banget. dulu ya. Zaman Mahal dulu banget. kita di Eropa juga sama. Betul, mahal banget kan di sana. Ya. Dan itu yang menyebabkan bangsa-bangsa Eropa itu pada nyari ke wilayah Indonesia ini kayak Iya, gitu. Karena di betul. sana nggak ada ya kan? Enggak ada ya, betul. Kita impor. Iya betul, dan di sana sangat mahal juga. Nah itulah kalau misalnya kita nggak ada ini, kalau misalnya di Indonesia nggak ada ini belum tentu kita dijajah kayak gitu. Iya, betul. Jadi ini adalah alasan kenapa Indonesia dijajah. Wow, so cool kan? Tuh tambah sayang Indonesianya. Oke, kita next Ini lagi. yang paling mahal kalau mau bikin Oh. teh cardamom. Iya iya. Racikan minum. Sini ada beberapa toko-toko dan ini sih yang paling urgent. Jadi Cornelis de Houtman, Oke. dia ini orang Belanda pertama yang masuk ke wilayah Indonesia. Tapi dulu namanya belum Indonesia, masih dalam bentuk kepulauan-kepulauan dan dia Oke. masuk ke Banten waktu itu. Oke. Masuk ke Pulau Banten. Nah kemudian dia itu mengajak kerjasama dengan Banten, Sultan Banten dan masyarakat Banten itu awalnya menerima baik, tapi karena dia itu berlaku nggak sopan, nggak adil gitu, akhirnya dia diusir dari Banten. Tapi setelah diusir dari Banten, dia itu nggak putus asa gitu, dia tetap nyari wilayah di kawasan Indonesia itu di mana yang rempah-rempahnya itu banyak. Akhirnya dia melarikan diri ke wilayah Maluku. Nah ini ada Hitoshi Imamura. Jadi setelah Indonesia dijajah Belanda, Indonesia kan dijajah sama Jepang. Jepang, itu ya, selama 3,5 tahun. Tapi Hitoshi Imamura ini dia tentara yang disukai sama masyarakat Indonesia. Oke. Karena dia punya hubungan persahabatan dengan Presiden Soekarno waktu itu. Oh gitu. Oke. Wow, to learning so much history today. Ya senang banget. Senang ya. Di sini ada penjelajah-penjelajah dunia. Ini ada Marco Polo. Marco Polo terkenal lah ya di dunia ya. Ya, Siapa ya, sih ya. yang nggak tahu Marco Polo gitu kan? Betul. Ya penjelajah dari Venice, Italia. Iya. Kemudian ini ada Ibnu Battuta. Ibnu Battuta ini dia penjelajah juga, tapi dia dari Maroko, Arab. Maroko, oke ya kelihatan ya. Ah. Kayak tradisional. Iya. Sepatunya juga kayak Maroko. Terus ini juga ada penjelajah dari Tiongkok, Cina, Cina. ya. Ini tuh kamu bisa nebak nggak ini agamanya apa dia? Islam, Cina atau apa gitu? Dari tampilannya? Kayaknya mereka Islam ya, betul. Oh, Islam Nah, ya? betul, dia Islam. Jadi Laksamana Cheng Hu itu dia dari Tiongkok, Cina. Jadi dulu di Tiongkok itu ada namanya suku Hui, di mana isinya itu orang-orang Muslim kayak gitu. Dan dia waktu itu diutus sama Kaisar Cina untuk melakukan hubungan diplomasi dengan bangsa-bangsa asing. Nah, dia juga jadi salah satu penyebar agama Islam di Indonesia. Dan nama dia diabadikan di nama sebuah kelenteng yang ada di Semarang namanya Sampokong. Oke. Tahu nggak? Nggak Nggak tahu, ya? belum tahu. Nanti kalau ke Semarang ada tuh sebuah kelenteng merah gitu kan, namanya Sampokong. Itu salah satu Sampokong. nama panggilan dia. Oh wow, luar biasa. Nih, ini ada Jan Huygens van Linschoten. Dia itu yang nulis buku judulnya Itinerario. Ini. Jadi ini salah satu buku yang menguatkan kenapa Belanda bisa datang ke sini, karena ini isinya itu jalur rempah. Oke. Wow, so nice. Kita langsung ke Laksamana Malahayati karena di sana ada topik penting juga Oke. untuk pengetahuan sejarah Indonesia. Nah, ini ada Laksamana Wah, Malahayati. so cool. Laksamana Malahayati ini dia ini perempuan ya, Ya. bisa dilihat ya dari Iya. katanya dia perempuan dan jadi pemimpin armada laut dunia pertama.
udah perempuan terus jadi pemimpin armada laut gitu kan, betapa luar biasanya dia. Nah dia itu waktu itu ditinggal mati sama suaminya karena kalah perang. Nah akhirnya dia posisinya sebagai janda kan, nggak punya suami gitu. Nah dari posisi dia sebagai janda itu akhirnya dia punya inisiatif untuk membentuk sebuah pasukan, di mana pasukan itu isinya janda-janda semua. Nah pasukan itu kemudian dilatih di sebuah benteng yang namanya itu Inombale. Nah akhirnya pasukan itu disebut sebagai prajurit Inombale. Itu dilatih segala macam, akhirnya dikerahkan untuk melawan penjajahan Belanda. Nah tadi Cornelis de Houtman yang tadi itu mati di tangan Laksamana Malahaya. Yeay. Luar biasa. Keren banget ini. Wow, ini salah satu hal yang penting banget tapi jarang disentuh di pelajaran-pelajaran sejarah anak-anak sekolah kayak gitu. But this is the truth, right? Betul. Kurang lebih sih ini kalau untuk di ruangan ini, selebihnya nanti Tina bisa keliling-keliling lagi di museum ini. Sip. Jadi ini udah ya? Udah. Wah, Kak, berapa menit ya dari tadi kita? Lumayan ya, ada setengah jam kali. Wah, nggak merasa cepet banget. Ya. Very interesting. Terima kasih banyak ya waktunya. Tina. Ya, jadi begini ya museumnya hari ini. Terima kasih banyak ya. Nanti main-main ke sini ajak teman-temannya. Ya pasti mau ya. Kalau suka video ini jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan loncengnya juga ya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!